Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kedua dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Insya Allah kita akan mempelajari tentang pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa artinya baru, hadisun, baru yakni tidak lama. Lawan katanya ya, kalau baru berarti nggak lama. Terus hadisun itu ada yang mengartikan juga ucapan atau berita. Maka ini secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Kemudian secara istilah, setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi apapun yang diucapkan, dilakukan, kemudian keputusan, sifat, himmah, keinginan Rasulullah itu menjadi hadis. Kemudian pengertian hadis yang tadi secara istilah sudah disampaikan, ini terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama perkataan, ya. Jadi sesuatu yang dinisbahkan atau diriwayatkan oleh Rasulullah berupa perkataan. Maksudnya apa perkataan? Jadi segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan, dalam segala bidang. Contohnya innamal a'malu binniyat, yang artinya segala sesuatu, setiap pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Kemudian yang kedua perbuatan. Maksudnya adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Contohnya seperti jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Jadi ketika di dalam Al-Quran tidak ada jumlah rakaat zuhur itu berapa, tidak termaktub dalam Al-Quran, itu bisa kita ambil dari perbuatan Rasulullah atau perilaku Rasulullah, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana Rasulullah sholat, begitu. Cara berhaji juga, bagaimana cara hajinya. Kemudian cara berzakat juga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga, yaitu takrir. Takrir maksudnya adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku sahabat, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Jadi sesuatu ketetapan Rasulullah mengatakan oh iya atau enggak diam saja. Nah, itu merupakan suatu hadis atau sunnah. Contohnya adalah ketika salah seorang sahabat Nabi dijadikan imam, kemudian dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi selalu membaca surat Al-Ikhlas dan surat lainnya. Jadi ketika baca misalnya nih surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas, baca Al-Baqarah dan surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya. Selalu seperti itu. Hingga para sahabat pun menyarankan bahwa
udahlah kamu pakai yang salah satunya aja, pilih salah satunya. Tapi beliau tidak mau. Kemudian para sahabat mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menanyakan kembali, tanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Akhirnya sahabat tanya lagi, kenapa kamu suka membaca surat Al-Ikhlas? Selalu dalam setiap rakaatnya selalu baca surat Al-Ikhlas disertai dengan surat lain. Karena saya seneng, katanya. Karena di situ ada sifat Rahman, karena ada sifat kasih sayangnya Allah, dan saya menyukainya. Kemudian sahabat menyampaikan jawaban tersebut kepada Rasulullah. Jadi bolak-balik ya, bagaimana para sahabat itu pengen mendapat jawaban gitu ya. Karena kan sahabat ini, kenapa sih kok nggak satu aja? Menurut para sahabat tuh, kamu nggak usah dua gitu, pilih satu aja, jangan dua. Ketika disampaikan hal tersebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah ternyata sahabat tersebut membaca surat Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifatur Rahman dan dia menyukainya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa baginya surga. Allah mencintainya dan baginya surga. Nah, itu termasuk takrir di situ ya. Atau ketika banyak sekali nanti bisa dijelaskan di sisi surga. Kemudian yang keempat, sifat keadaan himmah atau keinginan Rasulullah. Jadi sifat-sifat keadaan himmah Rasulullah itu bisa dijadikan hadis, seperti sifat-sifat yang digambarkan atau dituliskan oleh para sahabat dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun moral, akhlaknya, bagaimana Rasulullah ketika makannya Rasulullah seperti apa, tidurnya Rasulullah seperti apa. Kemudian itu termasuk sunnah. Makanya kita mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah itu bersisi ibadah, karena itu sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi karena cinta, karena sayang, karena ingin meneladani akhlak beliau, maka kita belajar bagaimana sifat, keadaan atau hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Sifat di sini maksudnya Rasulullah itu lemah lembut. Rasulullah itu tegas, kadang tegas juga. Rasulullah itu sayang dengan para sahabatnya, sayang terhadap istri-istrinya. Bagaimana perlakuan Rasulullah, sifat yang digambarkan dituliskan oleh para sahabat itu menjadi hadis. Kemudian keadaan juga, nasab, tahun-tahun kelahiran yang ditetapkan oleh para sejarawan. Kemudian himmah, keinginan Rasulullah untuk melaksanakan suatu hal. Ini bulan Muharram pas banget ya. Jadi ketika Rasulullah mengetahui bahwa orang Yahudi ya menunaikan ibadah puasa atau berpuasa karena memperingati hari diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam, maka Rasulullah mengatakan bahwa nahnu ahaq, kita lebih berhak, makanya berpuasa di setiap pada hari Asyura tersebut. Jadi keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram pada hari Asyura juga, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa karena hari ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9, tanggal 9, 10, Tasu'a, Asyura. Bulan sekarang ya, bulan Muharram. Nah, itu tadi
pengertian hadis ya secara bahasa baru, tidak lama atau cerita, baru atau cerita gitu ya. Terus secara istilah bahwa sesuatu yang diriwatkan atau dinisbahkan kepada Nabi yang terdiri dari 4 unsur ini. Perkataan, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat, keadaan, dan hikmah. Ya. Sampai di sini bisa difahami. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan tentang pengertian hadis baik secara bahasa yang artinya baru atau ucapan, dan juga pengertian hadis secara istilah yang terdiri dari 4 unsur. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bertemu di sesi Zoom ini ya. Jazakumullah sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nakhtatim bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.